Shalom semuanya, selamat pagi. Waduh gak kedengeran. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Mari kita mau memuliakan nama Tuhan. Come on, let's go. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Untuk mendengarkan pujian-pujian yang kami naikkan pada Engkau.
Terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang selalu ada dekat dengan kami. Kami selalu aman Tuhan dalam tangan-Mu. Kami selalu aman bersama dengan Engkau. Kami tahu Engkau yang jaga kami Tuhan. Dalam permasalahan apapun itu Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Karena Engkau begitu baik Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau yang menjamah setiap hati kami. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, buka hati dan telinga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin Yesus. Yesus Tuhan tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, bersyukur. Kami tenang dalam-Mu Tuhan. Ku tenang di dalam-Mu, yes. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus Tuhan tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan. Mari saya undang semua untuk berdiri. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku aman di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Oh, Kau Bapakku yang baik, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, kami tenang dalam-Mu Yesus Tuhan. Ku tenang di dalam-Mu, Yesus. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu. Yes, kami tenang jika kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dalam persoalan apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menuntun langkah kami
kita nyanyikan sekali lagi dengan hati yang sungguh. Katakan kami tenang bersamamu Tuhan. Oh, ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu, Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu, Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Katakan kau Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Sekali lagi katakan, oh, Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau pelihara kami begitu baik, Yesus. Terima kasih. Yesus. Kami mau datang untuk memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu sungguh indah Tuhan. Yes. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku.
Engkau besar Tuhan. Sebagaimana pujian yang baru saja kami nyanyikan, how great is our God. Betapa besarnya Allah kami ya Tuhan. Tetapi kadang-kadang Engkau nampak menjadi kecil atau nampak kami tidak terlalu mengabaikan, tidak terlalu memusingkan, mempedulikan. Karena kami sedang menghadapi hal-hal yang seolah-olah jauh lebih besar. Bisa jadi kami menghadapi masalah yang lebih besar, kesibukan yang lebih besar, hal-hal yang seolah-olah begitu penting dan mendesak. Sehingga seringkali pula Engkau, kebesaran-Mu kami tidak merasakan dan mengalaminya. Sebab ada perkara-perkara yang begitu occupy, begitu memenuhi kami ya Tuhan. Tetapi sesungguhnya Engkau tetap besar. Sekalipun kami tidak mempedulikan atau kami tidak memfokuskan, Engkau tetap besar. Sebab Engkau telah mengalahkan maut. Engkau menciptakan alam semesta dari timur ke barat, utara ke selatan. Dan Engkau tetap pegang kendali sampai hari ini. Kebesaran-Mu bukan bergantung apa pendapat kami tentang Engkau. Kebesaran-Mu bukan bergantung apa masalah yang kami hadapi. Kebesaran-Mu juga bukan bergantung kesuksesan, keberhasilan sebesar apa yang kami sedang raih, sedang kejar ya Tuhan. Engkau tetap besar ya Tuhan. Dan itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami untuk menyadari kebesaran-Mu. Karena hanya dengan demikian ya Tuhan, maka kami berada pada posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyerukan nama-Mu, hati kami bergelora oleh karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap menerima kebesaran-Mu melalui firman Tuhan. Dan biarlah itu jadi di dalam nama Yesus. Kami siap untuk dibentuk, untuk diarahkan, dan untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita untuk bisa bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menolong dengan kata-kata yang lirik dari puji-pujian tersebut untuk kita bisa mengarahkan diri kepada Tuhan di dalam rumahnya. Baik, saudara-saudara, kemarin puji Tuhan ada KKR anak-anak, kids KKR yang pertama kali diadakan oleh gereja SAF. Kemarin ada 26 anak, ada satu anak yang katanya tidak bisa hadir karena berpikir itu akan dilakukan minggu pagi ini. Jadi kasihan sekali, tetapi yang lain ada kemarin dan kami berdoa supaya ini menjadi satu kegerakan karena kita mengasihi anak-anak dan kita berharap supaya anak-anak sejak kecil mereka bisa dijamah Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Memang kemarin banyak anak-anak yang kecil ya. Mungkin balita lebih banyak ya, saudara-saudara, balita lebih banyak sehingga daya retention mereka, daya tangkap mereka, bertahan mereka tidak lama. Tetapi saudara-saudara, itulah hati Yesus ketika Yesus satu kali
ada anak-anak, ibu dari anak-anak, orang tua dari anak-anak yang membawa anak-anak kepada Yesus, dan murid-murid Yesus menganggap pelayanan Yesus khusus untuk orang-orang dewasa. Pelayanan Yesus, banyak orang sakit menunggu Yesus, banyak orang membutuhkan pertolongan menunggu Yesus, dan mereka pikir anak-anak ini tidak terlalu membutuhkan Yesus. Justru di situ kemudian Yesus menegur murid-murid dengan mengatakan, jangan menghalang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Nah, kita adalah gereja yang jangan menghalang-halangi. Dan kemarin puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Kita doakan supaya orang tua juga pada akhirnya bisa mengenal Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul adalah Love and Healing for Family. Love and Healing for Family. Kasih dan kesembuhan atau pemulihan untuk keluarga. Love and Healing for Family. Nampaknya keluarga-keluarga yang hadir kemarin mungkin terlalu capek. Pagi ini tidak muncul juga. Iya, cukup padat acaranya. Ada beberapa yang menghadiri pernikahan dan lain sebagainya. Tapi ya Tuhan menolong kita untuk tetap hadir pagi hari ini, bersyukur. Dan saudara-saudara, siapa di antara kita yang lahir bukan dari sebuah keluarga? Pasti tidak ada. Semua saudara dan saya itu lahir dari sebuah keluarga. Kita lahir dari sebuah keluarga. Dan betapa keluarga itu sangat mempengaruhi kita. Bagaimana saudara-saudara berperilaku, bagaimana kita membesarkan anak-anak, sedikit banyak dipengaruhi oleh keluarga kita. Bahkan bagaimana saudara memilih pasangan hidup, itu juga dipengaruhi oleh keluarga. Jadi keluarga memiliki pengaruh yang luar biasa. Apabila keluarga itu adalah keluarga yang sehat, maka tentu kita yang berasal dari keluarga tersebut sebagai anak-anak akan muncul sebagai anak-anak yang sehat. Tetapi bagaimana apabila keluarga tersebut adalah keluarga yang mengalami disfungsi, mengalami sakit dalam tanda kutip? Bagaimana saudara dan saya kalau kita sebagai anak atau kita bagian dari keluarga tersebut, saudara-saudara? Itu sebabnya saudara-saudara dalam beberapa bulan ini saya fokus kepada keluarga karena rancangan keselamatan yang terjadi di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab itu melalui keluarga, saudara-saudara. Melalui keluarga, bukan melalui individu, saudara-saudara, tetapi melalui keluarga. Kalau saudara perhatikan mulai kitab Kejadian, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kemudian Allah memberikan janji di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa engkau, keturunan wanita ini akan menginjak kepala ular. Keturunan, saudara-saudara, kata keturunan berbicara tentang sebuah silsilah, sebuah rangkaian keluarga. Jadi sejak awal Allah memandang keluarga sebagai media bagaimana keselamatan itu terjadi. Nah, saudara, saya mengajak kita membaca satu ayat di dalam Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Kita baca bersama-sama. Mazmur 34 ayat 19, 2, 3. Tuhan dekat pada orang yang berkecil hati. Ia menyelamatkan orang yang patah semangat. Saudara-saudara, pemazmur mengatakan Tuhan, kata Tuhan huruf besar semua itu dalam bahasa asli adalah YHWH atau Yahweh yang kadang-kadang kita sebut demikian. YHWH atau Yahweh dekat pada orang yang berkecil hati. Ia menyelamatkan orang yang patah semangat. Saudara-saudara, Tuhan dalam ayat ini mengerti kata dekat itu berbicara tentang tertarik, berbicara tentang memperhatikan, berbicara tentang bisa merasakan.
Tuhan bisa merasakan orang yang berkecil hati. Tuhan tertarik kepada orang yang berkecil hati. Tuhan memperhatikan, peduli orang yang berkecil hati. Ia menyelamatkan orang yang patah semangat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu berarti Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang juga peka, saudara-saudara. Kadang-kadang manusia itu kalau sudah jadi besar, menjadi kurang peka. Ya. Ketika sudah berhasil, menjadi kurang peka, saudara-saudara. Pada waktu susah, pada waktu mengalami kesulitan, seringkali kita menjadi lebih peka dengan penderitaan orang lain. Tetapi ketika dia mulai berhasil, ketika dia mulai populer, menjadi besar, kadang-kadang mulai kurang peka, ya, kurang peka. Manusia bisa berubah, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tetap sama. Tuhan yang memperhatikan, mengerti orang-orang yang berkecil hati. Nah, saudara-saudara, saya kemudian mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan. Saya selama hampir 4 hari ini, saudara-saudara, selama 4 hari ini saya membaca Lukas 8 ayat 1 sampai 56. Lukas 8 ayat 1 sampai 56. Nah, saya tidak akan mengajak saudara-saudara membaca semuanya, tetapi Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 56 ini adalah satu rangkaian kisah waktu saya baca berulang-ulang, mulai dari satu perikop kepada perikop yang lain. Saya baca satu kali, duduk selesai, lalu saya ulang lagi, saya menemukan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Rasanya kebenaran itu begitu melimpah dan membanjiri hati saya, sehingga sesuai dengan tema kita pagi hari ini, maka saudara-saudara, saya melihat seperti kebenaran itu muncul. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 56 ini mengarah kepada keluarga, saudara-saudara, mengarah kepada keluarga. Saya mau mengajak penemuan-penemuan yang saya renungkan ini untuk saudara juga renungkan, saudara-saudara. Saudara, perhatikan di sini. Kalau kita memperhatikan Lukas pasal 8, maka saya mau skip dulu, saudara-saudara, tentang di dalam bagian pertama itu kesuksesan pelayanan Yesus. Dalam Lukas pasal 8 itu diawali pelayanan Yesus yang sukses luar biasa. Yesus dikatakan memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dan dikatakan banyak orang, segala yang sakit, yang lemah, yang mengalami kebutuhan. Kemudian dikatakan mereka dijamah Tuhan, mereka mengalami jawaban, mereka mengalami pemulihan. Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan akhirnya saudara-saudara dikatakan muncullah orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Orang-orang yang mengikut Yesus, dan menarik Injil Lukas mencatat orang-orang yang mengikut Yesus dikatakan di sana para wanita. Para wanita. Nah, Injil Lukas adalah salah satu Injil yang menekankan pelayanan Yesus kepada orang-orang yang pada zaman itu sebagai orang-orang yang dianggap dipinggirkan, tidak terlalu diperhatikan. Makanya di dalam Injil Lukas saudara akan menemukan bagaimana Yesus melayani orang-orang yang najis, orang-orang sakit kusta. Dan salah satu perhatian Lukas adalah para wanita. Pada zaman itu saudara-saudara, wanita dianggap dalam kelas sosial sebagai kelas sosial yang kedua. Tetapi luar biasa, Injil Lukas mencatat bahwa pelayanan Yesus itu didukung oleh para wanita yang kaya pada waktu itu. Bukan wanita kaya. Dituliskan firman Tuhan mengatakan begini, para wanita itu mendukung pelayanan Yesus dengan kekayaan mereka, dengan harta milik mereka. Apakah mereka kaya? Belum tentu. Tetapi mereka
punya something, punya sesuatu untuk mendukung pelayanan Yesus. Jadi saudara-saudara, Lukas pasal 8 diawali oleh pelayanan Yesus yang luar biasa. Pelayanan Yesus yang membuat orang-orang memperhatikan Yesus karena berhasil, sukses. Dan kemudian pertanyaannya, apa rahasia kesuksesan pelayanan Yesus? Maka kalau saudara membaca Lukas pasal 8, setelah itu Yesus berbicara tentang perumpamaan tentang penabur. Rahasia kesuksesan pelayanan Yesus adalah firman Tuhan. Berbicara tentang Yesus mengatakan ada 4 jenis tanah. Dan itulah rahasia kesuksesan Yesus. Bahwa benih yang ditaburkan, benih yang disebarkan, yang diresponi. Itulah yang menjadi rahasia keberhasilan dari pelayanan Yesus. Dan saya mau mengajak saudara mulai makin mempelototi rahasia pelayanan Yesus ini. Karena setelah Yesus berbicara tentang perumpamaan seorang penabur, Yesus kemudian berbicara tentang perumpamaan pelita. Yesus mengatakan apabila pelita, apa gunanya pelita atau lampu kalau dia ditaruh di bawah gantang, ditutupi, tidak ada gunanya. Semahal apapun lampu itu, lampu halogen atau lampu yang kadang-kadang mobil-mobil yang kadang-kadang kalau saudara punya mobil itu kiranya saudara ya tolong jangan pakai lampu itu ya. Kadang-kadang lampu itu begitu nyorot dari belakang sampai itu memantul kepada kita drivernya dan kadang-kadang mengintimidasi kalau di jalan tol. Klap, 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 klap sehingga kemudian minggir saudara. Yang lebih parah lagi ada lampu yang bukan hanya ditaruh di depan. Lampu apa itu namanya ya saudara? Ya, saudara yang tahu itu. Lampu itu juga ditaruh di belakang sehingga ketika ngerem kita yang di belakang mobil itu celap begitu ya saudara. Wow ini Tuhan tolong ini saudara. Tetapi saudara lampu, apa gunanya lampu apabila dia seterang apapun tetapi kemudian ditutupi. Lalu menarik. Yesus kemudian saya melihat Yesus berbicara tentang rahasia kesuksesan Yesus. Yesus menginginkan kita semua seperti lampu itu yang terang. Tetapi apabila lampu itu ditutup, apa gunanya saudara? Sekalipun kita dapat sesuatu, kita memiliki daya yang luar biasa, tetapi apabila kita menutupnya. Nah menarik sekali. Waktu saya perhatikan, Yesus kemudian berbicara tentang bagaimana menutup lampu itu, saudara. Bagaimana lampu itu tidak bisa menjadi terang, yang menerangi, yang cahayanya menolong orang lain untuk bisa melihat di sekitarnya. Nah ini yang saya ajak saudara-saudara perhatikan. Lukas 8 ayat 18, next. Nih, Lukas 8 ayat 18 mengatakan begini, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Waktu saya renung-renungkan, ayat ini ada di dalam perikop konteks pelita tadi. Lampu tadi. Di mana lampu itu, Yesus tidak berbicara bahwa lampu itu tidak punya cahaya. Dikatakan apa gunanya pelita tapi ditutup dengan gantang. Berarti lampu itu punya cahaya. Lampu itu punya power, punya kekuatan, punya kapasitas saudara-saudara. Untuk menerangi. Tetapi kemudian ditutup. Nah pertanyaan saya, apa sih yang menutup potensi jemaat? Apa sih yang saudara dan saya semua yang ada di dalam Kristus, yang kita sudah mengalami anugerah penebusan darah Yesus sehingga saudara dan saya mengalami kemerdekaan, mengalami jamahan Tuhan, saudara dan saya punya potensi untuk menjadi terang. Saudara dan saya, latar belakang keluarga apapun tidak harus berasal dari keluarga yang hancur-hancuran baru bisa menjadi terang yang besar.
Dulu saya sempat merasa terintimidasi ketika saya pertama kali masuk ke sekolah teologi dan mengikuti panggilan Tuhan, saudara-saudara. Saya dari keluarga baik-baik. Orang tua saya pendeta, anak seorang gembala. Saya menjaga hidup saya bersih, lurus. Waktu masuk sekolah teologi, saya mendengar kesaksian yang wow gitu dari teman-teman. Ada yang bekas preman bertobat, ya saudara-saudara. Ada yang hidupnya, pergaulannya kacau, lalu kemudian bertobat. Wow, saya mendengar kesaksian mereka itu seperti saya kok nggak punya apa-apa ya yang saya bisa ceritakan. Jadi saya mulai berpikir, Tuhan kayaknya dulu saya harus nakal dulu kayaknya ya. Sehingga hidupnya lebih asik gitu ya saudara-saudara. Pernahkah saudara berpikir sebagai anak-anak yang baik, keluarga baik-baik, lalu terpikir, saya tak ngicipi nakal-nakal dikit lah. Nanti kan kembali lagi gitu ya saudara-saudara. Saudara, itu pikiran yang salah. Itu pikiran salah. Justru bagi kita yang sudah hidup dari keluarga yang baik, kita itu punya advantage, kita punya benefit, kita punya keuntungan. Kenapa? Karena berarti ada bagian yang lain dari hidup kita yang perlu dieksplor lebih. Kalau mereka harus bergula dengan kelemahan, dengan kecanduan, dengan macam-macam, kita mungkin gak bergumul di situ. Itu berarti spare waktu kita itu jauh lebih banyak untuk mengerjakan hal-hal yang positif, yang kalau tidak kita fokus hanya begitu-begitu aja. Kembali kepada pelita ini saudara-saudara. Pelita ini Yesus mengatakan bahwa pelita itu sudah punya lampu, sudah punya cahaya, tapi ditutup. Pertanyaannya, apa yang menutup pelita itu saudara-saudara? Apa yang menutup? Dalam ayat 18 dikatakan begini, perhatikanlah cara kamu mendengar. Inilah yang menutup pelita itu saudara-saudara. Cara kita mendengar firman. Cara kita mendengar firman itu menyebabkan pelita, cahaya, kapasitas, potensi yang ada di dalam diri kita itu tidak bisa menerangi orang lain. Kok bisa Pak? Konteksnya itu saudara-saudara. Nah kalau saudara perhatikan, lalu cara mendengar firman yang bagaimana yang menyebabkan pelita itu bisa menerangi banyak orang. Itu kan pasti. Tapi saudara perhatikan kalimat sepotong kalimat setelah cara kamu mendengar. Ini yang ngomong Yesus. Karena itu perhatikanlah. Karena itu kan ayat-ayat sebelumnya. Itu apa? Yaitu tadi pelita yang ditutup itu. Karena itu kalau kamu punya pelita ditutup maka itu percuma, itu sia-sia. Karena itu, nah itu dia. Karena itu bukalah gantangmu, bukalah penutupmu. Apa yang menutupi kami Tuhan? Cara kamu mendengar firman. Itu loh, cara kita mendengar firman nampaknya itu menjadi kunci. Apakah cahaya di dalam hidup kita, potensi di dalam hidup kita itu bisa menjadi terang buat banyak orang atau tidak. Perhatikan ini, Yesus mengatakan sebuah prinsip. Akan menentukan seseorang bisa, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Wow. Yesus ini ngomongnya, aduh satu aja belum jelas ini, tambah lagi kurang jelas. Saudara. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kalimat ini hampir sama seperti di dalam Matius pasal 24 ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Kepada mereka yang mengembangkan talenta dari 2 menjadi 4, dari 5 menjadi 10, kepadanya yang mempunyai dia justru diberi.
Nah, coba saya mengajak saudara pagi-pagi ini untuk berpikir, apa yang sama dengan perumpamaan talenta dengan apa yang Yesus katakan ini, saudara-saudara. Dari 2 menjadi 4. Dari 5 menjadi 10. Itu buat saudara yang pebisnis, itu kan modal. Talenta itu kan modal. Kalau saudara diberikan modal 100 juta, lalu bagaimana bisa menjadi 200 juta? Saya tanya. Bagaimana? Diapakan itu? Deposito? Enggak. Terlalu minim, terlalu kecil ya. Bagaimana? Dari 100 menjadi 200 diapakan itu saudara-saudara? Diapakan? Kulaan. Istilahnya apa? Diputer, betul ya? Diputer. Dari 100 menjadi 200 itu diputer. Kalau hanya disimpan saja, gak mungkin saudara-saudara. Gak mungkin. Diputer. Puter ini kan kerja. Itulah namanya saudara-saudara yang bisnis. Aku dapat kerjaan dari dia. Kenapa? Karena saudara diberi kepercayaan lalu muter. Memutarkan apa yang dipercayakan itu. Kerja. Nah ini saudara-saudara. Jadi kalau talenta itu saudara-saudara, itu apa yang ada padamu akan kemudian ditambahkan. Sama seperti kalimat ini, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Saudara-saudara, cara mendengar firman yang tepat adalah dengan mengerjakannya. Itu poinnya saudara-saudara. Dengan mengerjakan firman itu, sehingga ini terjadi, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, siapa yang tidak mengerjakannya, daripadanya akan diambil. Loh, wow. Ini kalau yang diambil hanyalah kapasitas potensi kita. Tapi bagaimana kalau yang diambil adalah keselamatan, saudara-saudara? Perhatikan kalimat terakhir. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Kita pikir kita punya keselamatan. Kita pikir kita punya Tuhan. Kita pikir kita akan sampai ke surga. Kita pikir kita murid Yesus. Kita anggap kita punya itu. Tetapi kalau cara kita mendengar firman salah, saudara-saudara, ini yang akan terjadi. Apa yang kita anggap punya ternyata justru diambil juga. Kecewa, menyesal, saudara-saudara. Kita menyesal. Saudara-saudara, ini membawa kepada cara mendengar firman. Yesus menyatakan bahwa cara seseorang mendengar firman menentukan bagaimana dia memiliki apa yang sudah dimiliki. Memiliki apa? Memiliki iman. Orang yang memiliki iman yang diwujudkan dengan ketaatan, dengan kerja. Seperti dengan perumpamaan talenta. Kalau gak kerja, lu punya talenta tapi dipendam, gak mengerjakannya, hilang saudara. Yang diwujudkan dengan ketaatan akan semakin bertumbuh iman dan ketaatannya ketika ia memiliki cara yang benar dalam mendengar firman. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana itu? Saudara-saudara, cara mendengar yang dikehendaki oleh Tuhan adalah mendengar untuk melakukan. Miliki sikap hati seperti itu. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus bertemu dengan audiens yang mendengar bukan untuk melakukan. Orang-orang Farisi ketika mendengar Yesus menyampaikan pengajaran, mereka mendengar bukan untuk melakukan. Mereka mendengar untuk apa saudara-saudara? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mencari kesalahannya. Mereka bertanya kepada Yesus karena ingin menjatuhkan Yesus.
Yesus berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Yesus juga berhadapan dengan orang-orang yang mendengar firman hanya berharap keuntungan saja. Tidak berharap perubahan hidup, saudara-saudara. Apalagi di zaman sekarang. Ada orang-orang yang ingin mendengar firman karena ingin dipuaskan saja. Waduh ciamik. Waduh saya suka khotbahnya. Tapi apakah ada perubahan hidupnya? Tetap sama. Pernahkah saudara menjumpai orang yang sering dengar khotbah, sering bagi renungan, tapi hidupnya tetap sama? Kenapa? Karena dia berhenti kepada menikmati firman dalam pengertian, wah saya suka firman ini, tapi tidak memiliki cara mendengar firman yang tepat, yaitu mendengar untuk melakukan. Mendengar hanya untuk dipuaskan, saudara-saudara. Sehingga tidak heran, justru orang-orang seperti itu membuat bukan pelita menyala, tetapi justru membuat gelap perjalanan orang lain. Cara mendengar yang dikehendaki Tuhan adalah mendengar untuk melakukan, bukan mendengar untuk menikmati saja. Apakah saudara dan saya memperhatikan bagaimana cara kita mendengar firman? Memperbaiki cara kita mendengar firman dari penonton menjadi pemain akan menentukan keberhasilan kita di dalam Tuhan. Memperbaiki cara kita mendengar firman dari penonton menjadi pemain akan menentukan keberhasilan kita di dalam Tuhan, akan menentukan pelita itu akan terang seperti apa, saudara-saudara. Bagaimana saudara-saudara dan saya, pertanyaan yang harus kita tanyakan ketika kita mendengar firman adalah, setelah ini apa yang aku kerjakan yang menjadi perintah dari firman Tuhan hari ini. Kadang-kadang kita suka kutipan-kutipan, quote-quote yang memang secara mental itu menyenangkan dan mudah diingat. Tapi tetap pertanyaan atau apa yang dikatakan oleh Yesus yang kita semua harus perhatikan. Perhatikanlah cara kamu mendengar firman. Perhatikan, bukan hanya menyukai quote untuk diambil lalu diposting di tempat lain. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau mendengar firman untuk melakukan? Karena ketika saudara dan saya mendengar firman untuk melakukannya, mentaatinya, disitulah terang itu terjadi, saudara-saudara. Terang itu terjadi. Nah, saya mau membawa apa yang ada di dalam Lukas pasal 8 ini sebagai rangkaian basic, rangkaian dasar. Sebelum saudara dan saya berbicara tentang healing, tentang kesembuhan, love and healing. Kita perlu memperbaiki cara kita mendengar firman terlebih dahulu. Karena Yesus memperhatikan itu. Dan menarik ini, saudara-saudara. Next. Saudara perhatikan, maka cara kita mendengar firman itu adalah cara menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar, tetapi pelaku. Tuhan menghargai dan menghormati orang yang mendengar untuk melakukan. Jadi saudara-saudara, biasakan begini saudara-saudara ya. Biasakan kalau saudara punya catatan notes di HP, waktu catat khotbahnya, jangan hanya catat poin-poinnya, tapi catat Tuhan meminta kita melakukan apa, itu catat. Dalam buku renungan saya biasanya menulis ayatnya apa, lalu hasil refleksi perenungan saya apa, tapi biasanya di bawah itu saya tulis doa. Dan di doa itu adalah respon, selalu ada apa perintah Tuhan yang saya renungkan dari
firman yang saya baca, perintah Tuhan bagi saya. Karena kalau tidak, kita pikir perintah Tuhan itu hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mengingini. Saudara, padahal Tuhan bukan hanya dibatasi oleh 10 perintah itu. Ketika saudara dan saya punya sikap hati mendengar untuk melakukan, maka ketika saudara mendengar firman Tuhan hari Minggu ini, bisa saja Tuhan berbicara kepada kita dan berkata, Gus, berikan itu kepada dia. Gus, datang kepada dia, lakukan ini. Ada hal-hal yang tidak selalu berhubungan dengan kesalahan dan dosa, tetapi hal-hal yang menjadi perintah Tuhan supaya saudara dan saya terangnya bercahaya, saudara-saudara. Terangnya bercahaya. Kadang-kadang saudara-saudara, saya merasa ada kesan Tuhan yang berbicara kepada saya, Gus hubungi ini, Gus bicara ini, telepon ini dan lain sebagainya. Belajar untuk menjadi pelaku firman. Karena ketika saudara dan saya menjadi pelaku firman, maka kita menjadi dekat dengan Tuhan. Tuhan itu terasa dekat. Penyertaannya itu begitu melekat. Coba perhatikan. Satu kali dalam teks berikutnya, ini Yesus ketika ngajar, orang-orang ngomong, guru, itu loh, ibumu dan saudara-saudaramu menunggu di luar ingin ketemu dengan engkau. Yesus lagi asik-asik ngajar ya saudara-saudara. Ini yang ingin ketemu mamanya dan adik-adiknya. Ini kan juga orang penting ya saudara-saudara. Tapi apa coba jawaban Yesus? Coba perhatikan jawaban Yesus ini. Ini menarik sekali jawaban Yesus. Lukas pasal 8. Di sini mulai ayat 21, tapi saya mau membaca ayat 20 supaya saudara melihatnya. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Yesus kan lagi dikerubutin banyak orang, sampai ibunya dan kakak adik-adiknya ingin ketemu, sulit. Lalu kemudian mungkin pada akhirnya ibunya mengatakan, tolong tuh kasih tahu Yesus tuh. Ini loh adik-adiknya dan saya ini lagi nunggu. Sudah lama ini kok nggak selesai-selesai khotbahnya ini. Wow. Lalu disampaikanlah kepada Yesus. Ibumu dan adik-adikmu itu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Wow, ini harusnya nih refleks Yesus adalah oke dah kalau begitu, maaf ya saudara-saudara, ini ada mama saya ini ya saudara ya, ada istri saya ini ya, kadang-kadang kita punya alasan begitu ya, ada ini, ada itu gitu. Tapi menarik saudara-saudara, jawaban Yesus ini, saya pikir nih mamanya bisa tersinggung ya saudara-saudara. Saudara-saudara juga bisa tersinggung. Karena jawaban Yesus mengatakan begini, ayat 21. Tetapi ia menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Wow. Saudara, Yesus sebelumnya mengatakan, murid-murid, perhatikanlah cara kamu mendengar firman. Karena apa yang kamu punyai itu, kamu akan ditambahkan. Tetapi apa yang kamu tidak punyai, artinya kalau kamu mendengar firman dan melakukan, kamu punya ketaatan nih. Kalau punya ketaatan, Tuhan tambah-tambahkan. Tapi apabila kamu dengar firman tapi tidak punya ketaatan, tidak melakukan, tidak mendengar firman dengan cara yang benar, apa yang kamu anggap kamu punya sekalipun, justru itu akan diambil. Lalu muncul sebuah instan, sebuah contoh yang lain peristiwa sesudah itu. Ibu dan adik-adik Yesus datang dan mengatakan, ada yang mengatakan itu ibu dan adikmu datang. Jawaban Yesus itu tetap menekankan poin sebelumnya yang dicatat oleh Injil Lukas.
Jawaban Yesus mengatakan begini, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Penekanan yang sama. Waktu saya membaca ayat-ayat ini, wih, luar biasa Yesus ini ya. Dan Tuhan pakai Lukas itu untuk menunjukkan alur seperti itu. Karena bagi Yesus, dan ini merupakan definisi bagi setiap saudara dan saya yang memiliki cara mendengar firman yang benar, yaitu kita mendengar untuk melakukan, maka Yesus menyebut saudara dan saya adalah saudara-saudaraku. Ini bicara tentang kedekatan, saudara-saudara. Saudara-saudara, tahukah kita dekat dengan Tuhan bukan hanya lewat saudara-saudara dengarkan lagu-lagu pujian di mobil, di kamar, rasanya dekat, saudara-saudara. Itu perasaan dekat. Tapi kalau saudara ingin benar-benar mengalami kedekatan Tuhan, lakukan firman. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu dekat dengan saudara dan saya. Lakukan firman. Lakukan firman. Tuhan bicara ampuni, ampuni, lakukan firman. Tuhan bicara sesuatu, lakukan firman. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan dekat. Karena dia menyatakan diri hadir di dalam hal-hal tersebut, saudara-saudara. Itu sebabnya saya tulis berikutnya, next. Dekat dengan Tuhan membuka pintu untuk love and healing terjadi. Dekat dengan Tuhan untuk membuka pintu bagi love, kasih dan kesembuhan itu terjadi. Itu terjadi. Saudara-saudara, perhatikan Yesus memperlakukan orang yang mendengar dan taat. Jika dia wanita, maka Yesus menganggap sebagai ibunya, dan kalau ia orang-orang yang lain dia menganggap sebagai saudaranya. Poinnya adalah Yesus dekat dengan orang-orang yang mendengar dan melakukan firman. Sehingga love and healing terjadi di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Saudara-saudara, saya pikir saya mau berhenti di sini. Karena bagian-bagian yang lain dari Lukas pasal 8 ini, setelah ini adalah peristiwa tentang Yesus mengajak murid-murid menyeberang. Saudara mungkin melihatnya ini sebagai sebuah penekanan yang berbeda. Tapi saya melihat tidak, Tuhan sedang menekankan yang sama. Tapi saya pikir itu khotbah berikutnya saja ya. Walaupun slide-nya masih ada. Saya mau mengajak kita fokus, memeriksa hati kita. Apakah ada pola-pola di mana kita ini mendengar firman bukan untuk melakukan, tetapi mendengar firman untuk kita dikenyangkan. Mantap ini firman Tuhan ya. Saudara-saudara, kalau itu terjadi, saya mau jamin pengalaman bersama dengan Tuhan akan terbatas. Saudara dan saya makin lama merasa Tuhan kok jauh ya. Aku ini sering ke gereja tapi kok Tuhan jauh rasanya yo gitu ya. Atau sebaliknya saudara-saudara. Saudara dengar firman Tuhan. Karena kalau hanya untuk memuaskan diri kita, kita ini masih manusia berdosa, saudara-saudara. Dan kalau yang jadi ukuran adalah kepuasan kita, hati-hati. Karena bisa jadi yang dipuaskan adalah daging kita. Dan bukan roh kita. Karena roh dan jiwa ini perlu dibentuk, diajar dengan melakukan firman.
dengan melakukan firman. Saudara-saudara, saya mau akhiri dengan memberi contoh, saudara-saudara, memberi contoh. Saya belajar memberi ini pada waktu saya masih muda sekali ya. Saya ingat SMP waktu itu. Orang tua saya, mereka melayani sebuah gereja di pinggiran kota Semarang. Dan kami ini diberi uang saku karena saya anak pertama. Itu uang sakunya sebenarnya tidak bisa untuk kalau dipakai untuk naik angkot udah habis selesai ya saudara. Nah saya ini adalah seorang yang sejak SMP itu saya suka beli buku loak ya saudara-saudara, buku loak, buku bekas ya saudara-saudara, buku bekas ya. Tapi karena uang saku saya terbatas, jadi saya itu nabung. Saya ingat tabungan saya itu di kaleng gitu ya, di lemari saya taruh, kalau ada uang gitu saya tabung. Nah karena saya nabung saudara-saudara, maka kadang-kadang hari Kamis itu pelajaran olahraga, itu kalau saudara Semarang hampir seperti Surabaya, panasnya minta ampun. Jadi kalau olahraga, selesai olahraga itu keringetan, dan itu bayangan saya itu paling enak waktu itu ya saudara. Kalau sekarang ini mungkin ada boba, es teh jumbo atau apapun. Paling enak waktu itu adalah es sirup itu. Sirup frambozen merah itu ya saudara-saudara. Enak itu di Semarang. Waduh, dengan es batu ya saudara-saudara, es batu rasanya enak sekali. Tetapi karena saya ingin nabung saudara-saudara, saya menahan diri. Padahal berangkat sekolah udah jalan kaki, pulang jalan kaki saudara-saudara. Tapi karena saya ingin nabung, kenapa? Waktu itu saya ingin nabung karena saya ingin beli kamus bahasa Inggris. Saya ingin beli kamus bahasa Inggris. Karena saya belajar bahasa Inggris dan saya ingin punya kamus sendiri saudara-saudara. Jadi saya nabung. Jadi berapa kali begitu saya nahan diri. Kadang-kadang saya itu kok nggak kepikiran bawa minum sendiri ya. Zaman itu kayaknya nggak ada budaya aqua gitu, bawa aqua itu nggak ada. Jadi ya memang pulang tuh kering, panas gitu. Nah saudara-saudara, jadi tabungan saya itu adalah tabungan benar-benar hasil keringat, bukan hanya kerja. Tapi karena saya nabung dan kalau jam olahraga harusnya saya bisa pakai itu untuk beli jajan begitu, saya tetap keep untuk nabung saudara-saudara. Satu kali gereja kami sedang melakukan renovasi dan pembangunan. Dan waktu itu saudara-saudara ada KKR untuk pembangunan gereja. Saya ingat pada waktu selesai khotbah, lalu semua jemaat diminta berdoa untuk bertanya kepada Tuhan apa yang engkau akan berikan untuk pembangunan gereja pada waktu itu. Saudara-saudara, saya berlutut, saya ingat saya berlutut. Dan ketika saya berlutut saudara-saudara, itu seperti Tuhan bicara tentang celengan saya ini saudara-saudara, tabungan saya. Dan saya padahal dapat uang saku itu 1.000 rupiah waktu itu ya saudara. Ya kayak waktu itu tuh mungkin minuman itu sekitar mungkin 50 rupiah ya. Jadi saya dapat tabungan 1.000 rupiah. Karena saya anak pendeta dan kami waktu itu persepuluhannya itu pakai kartu saudara-saudara. Nah saya pengurus remaja. Jadi kalau memberikan persepuluhan itu dimasukkan kartu lalu disisipkan. Nanti bendahara gereja itu ngambilin kartu-kartu yang ditaruh di gereja. Jadi saudara-saudara, saya uang saku 1.000 dipotong persepuluhan 100 rupiah. Jadi berapa saudara-saudara? 900 rupiah. Itu saya tabung. Dengan harapan saya akan beli kamus. Kamus ini kan kalau saya pintar memuliakan Tuhan juga kan. Ya kan betul ya saudara-saudara. Kan itu memuliakan Tuhan. Tapi waktu itu saya berdoa seperti Tuhan berbicara, Kudus bicara. Lari ke rumah, ambil tabunganmu. Wih, waduh saudara-saudara. Saya nangis waktu itu, saya nangis Tuhan. Itu tabungan saya satu-satunya Tuhan. Tuhan Engkau tahu.
Itu bukan untuk beli jajan, untuk beli atau main game, enggak Tuhan. Itu untuk beli kamus. Saya mau belajar bahasa Inggris. Saya mau beli kamus di pasar Loa Tuhan. Saya berdoa, bergumul Tuhan. Kalau yang lain bolehlah Tuhan. Tapi jangan tabungan saya ngomong begitu. Kalau waktu, tenaga, Tuhan saya punya waktu, saya punya tenaga. Mau ngaduk semen kayak angkut pasir, saya mau lakukan Tuhan. Tapi jangan tabungan saya ini Tuhan. Saya seperti berdialog dengan Tuhan. Seorang anak SMP, Tuhan Engkau tahu ini. Siang-siang terang saya pulang, saya tahan haus, pulang ke rumah baru minum sepuas-puasnya gara-gara saya ingin punya kamus. Dan saudara-saudara, tapi desakan itu begitu kuat sehingga saya sambil meneteskan air mata saya keluar gereja, saudara-saudara. Karena pastori ya, tempat tinggal kami itu di belakang gereja begitu ya saudara-saudara. Saya pulang saudara-saudara. Sementara ibadah itu masih berlangsung, saya pulang lalu lari lewat samping gereja. Dan saya buka lemari saya ambil tas kresek warna hitam. Saya nggak lihat lagi jumlahnya berapa celengan saya itu, berapa tabungan saya, langsung ambil kaleng itu saya bahasa Jawanya suntek itu ya, apa ya bahasa Indonesianya gimana? Tuang, suntek. Raymond nggak ngerti nanti ya. Disuntek itu artinya benar-benar, wah pokoknya semua, saya nggak lihat jumlahnya. Ser gitu, kerincing gitu ya saudara-saudara. Langsung saya ikat. Saya nggak mau lihat jumlahnya. Makin lihat jumlahnya makin sakit hati saya. Coba kalau saudara mau persepuluhan, lihat jumlah, kok gede ya. Makin hati kita ini makin berat ya saudara. Memberi persembahan. Kok gede ini, aku perlu ini. Jadi saya langsung tumpahkan, langsung ikat, lari balik. Dan saudara-saudara, karena waktu itu persembahannya di depan begitu ya. Persembahannya di depan ada satu kotak gitu. Langsung dari pintu gereja, langsung saya serahkan. Pada waktu saya lepaskan tas kresek itu saudara-saudara. Tak gitu. Saya lega. Saya lepaskan pemikiran untuk beli kamus bahasa Inggris. Saya dalam hati, Tuhan saya beli kamus kan supaya bahasa Inggris saya bagus. Dan akhirnya orang tua kan juga senang. Tapi saya bilang, Tuhan saya percaya, belajar percaya jalan-jalan Tuhan. Jalanmu bukan jalanku. Pikiranmu bukan pikiranku, kata firman Tuhan. Saudara-saudara, itu pengalaman saya untuk belajar cara mendengar firman untuk melakukan. Dan saudara-saudara, tentu saya tidak akan tahu bahwa satu kali saya akan dikirim sekolah ke luar negeri, saudara-saudara. Tidak ada suara yang mengatakan, kalau kamu berikan tabunganmu, aku akan kirim kamu sekolah ke luar negeri. Wih, kalau begitu ya, oh Tuhan, enggak tunggu lama lagi Tuhan. Apalagi yang kau minta, supaya bukan hanya ke luar negeri Tuhan, ke bangsa-bangsa. Kita ini kalau mungkin dapat pemikiran itu, bahkan di khotbah, saudara, kalau saudara memberikan yang terbaik kepada Tuhan, apa yang kau inginkan engkau akan mendapatkan. Mungkin yang berteriak menanggapi daging kita. Betul ya? Kita ketika memberi untuk Tuhan pikirannya cuan gitu. Dan begitu tidak terjadi, daging kita yang protes, kecewa dan lain sebagainya. Itu sebabnya saudara-saudara, seringkali saudara mendengar untuk melakukan tanpa saudara tahu dampak dari melakukan firman itu apa. Karena Tuhan ajar kita untuk percaya kepada Dia. Dan itulah kisah berikutnya ketika Yesus membawa mereka ke seberang. Yesus berkata kepada para murid-muridnya begini, di mana imanmu? Saudara-saudara, saya menceritakan hari ini, tentu sekarang sudah mendapatkan insight. Apakah
hari itu, titik itu adalah semacam deal-dealan Tuhan dengan saya untuk saya 1 kali sekolah ke luar negeri. Menurut saya tidak. Tapi kalau saya melihat, saudara-saudara, saya belajar untuk mendengar dan melakukan sekalipun sakit waktu itu. Saya mau beritahu saudara-saudara, akhirnya saya nabung lagi dan saya beli kamus. Waktu itu warnanya hitam, tulisan kamus lengkap 10.000 kata bahasa Inggris. Dan saya belajar menghafalkan itu dengan teman-teman. Padi apa? Rice, saudara. Saudara-saudara, tapi ketika satu kali saya di Ambon dan akhirnya saya diputuskan untuk dikirim ke luar negeri, saya getar sekali. Karena saya nggak pernah kursus bahasa Inggris. Tapi saya ingat peristiwa itu. Pada waktu SMP, saya membeli kamus, nabung untuk kali yang kedua. Dan saya kemudian, Tuhan, saya akan lakukan yang terbaik. Walaupun saya nggak pernah kursus bahasa Inggris, saya akan belajar Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, Tuhan bawa saya dan istri saya dan anak saya yang pertama Axel, karena dia lahir di Ambon, kami dikirim ke Asia Pacific Theological Seminary di Filipina, di kota Baguio. Dan di dalam sejarah gereja Sidang Jemaat Allah, kami adalah satu-satunya yang pertama sebagai suami istri dan anak yang dikirim dan dibiayai sekolah ke luar negeri. Biasanya itu kalau sudah menikah isinya di Indonesia, saudara-saudara, hanya suaminya doang. Tapi kali itu saya dan istri saya plus anak saya yang baru berumur 3 bulan, Axel waktu itu umur 3 bulan. Dan bukan itu saja, kami diberi sponsorship bahkan untuk punya asisten rumah tangga. Sebab saya dan Ibu Lili harus kuliah S2 waktu itu. Sehingga perlu asisten rumah tangga untuk jaga anak kami. Ya Tuhan baik. Kevin lahir di tengah-tengah kesulitan di Filipina. Sehingga Kevin lahir di Filipina, saudara-saudara. Dan saya melihat, saudara-saudara, Tuhan dekat. Itu poin saya. Saya mengalami kedekatan Tuhan. Bukan karena berkat-berkatnya saja, tapi bagaimana Tuhan setia dengan firman-Nya. Perbaiki, koreksi cara kita mendengar firman. Dengarlah firman untuk melakukan. Dengarlah firman untuk mentaati. Dengarlah firman untuk menghidupi. Sehingga saudara akan melihat dan mengalami love and healing Tuhan kerjakan melalui kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Saya mengajak kita menyanyi satu pujian pemulihan keluarga. Kata-kata pujian ini sederhana, ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Ketika menyanyikan lagu ini, saudara, jangan terburu-buru berpikir tentang, oh keluargaku begini, keluargaku begitu, perlu pemulihan. Tanggapi firman hari ini, tidak langsung berpikir tentang apa yang terjadi dengan keluargaku. Tapi perbaiki terlebih dahulu cara kita mendengar firman. Dengar untuk melakukan. Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan untuk keluargaku? Apa yang Tuhan mau engkau lakukan untuk
pertama-tama taat kepadamu. Mulai dari itu, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Sekali lagi, ini saatnya. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku, keluargaku, amin, milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku, keluargaku, milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Saudara-saudara, bagian apa yang Tuhan sedang berbicara kepada saudara untuk saudara lakukan? Sebelum Tuhan bicara tentang pemulihan keluarga, apa? Karena ini menjadi kunci cara kita mendengar firman. Apa yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan? Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sesuai dengan firman. Bisa jadi firman yang sama, tetapi Roh Kudus akan bicara hal-hal yang berbeda bagi kita masing-masing. Apabila kita mungkin datang, seringkali datang dengan berpikir, ya saya datang sebagai orang Kristen, datang ke gereja. Engkau perlu datang mendengar untuk melakukan firman. Mungkin kita datang untuk menikmati fellowship satu dengan yang lain. That's okay. Itu juga kebutuhan kita. Tapi jangan lupa saudara-saudara, saudara mendengar firman untuk melakukan. Karena itulah yang membuat saudara dan saya menjadi dekat dengan Tuhan. Ibuku dan saudara-saudaraku adalah ia yang mendengar dan melakukan firman, kata Yesus. Kedekatan dengan Tuhan terjadi sehingga saudara dan saya menghadapi berbagai macam hal akan tetap mengalami kedekatan Tuhan, karena saudara dan saya menjadi saudara dari Tuhan dengan mendengar dan melakukan firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ini saatnya. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Waktunya pemulihan terjadi. Keluarga
di matamu. Oh, kau satukan, kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Oh, keluargaku, keluargaku, amin, milik-Mu. Mari kita mengangkat keluarga kita masing-masing di hadapan Tuhan. Oh, mereka berharga. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Oh, keluargaku, keluargaku, amin, milik-Mu, selalu berharga di matamu. Oh, amin. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kau satukan, kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, Kau hadir di sini. Kau mengasihi keluarga-keluarga kami. Haleluya, Yesus. Oh, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebagai respon dari firman Tuhan, mari kita akan berdiri untuk keluarga kita masing-masing. Agar melalui kita ada terang di dalam keluarga kita. Tuhan melawat keluarga kita. Ada pelita yang bukan ditutup di bawah kantang, tetapi pelita yang menyala dan bercahaya dengan terang. Karena kita bertobat untuk mendengar firman supaya melakukan. Saudara-saudara, kadang-kadang perasaan kita tidak kompromi dengan iman kita. Kadang-kadang apalagi dengan keluarga. Kadang-kadang kita merasa malu, saudara-saudara. Kadang-kadang kita merasa enggan. Karena perasaan kita udah jengkel, udah males mungkin. Tapi saudara-saudara, Tuhan pakai kita untuk menjadi terang dengan melakukan firman. Lakukan firman. Apa yang Tuhan sedang bicara kepada saudara. Dan Tuhan sedang meminta engkau melakukan itu untuk keluargamu. Lakukan. Belajar percaya kepada rencana Yesus. Bahwa dia bukan punya rencana kecelakaan, tapi dia punya rencana yang mendatangkan kebaikan. Mungkin ada keluarga-keluarga saudara-saudara yang sedang memikirkan keluarga saudara-saudara. Melalui firman Tuhan ini dan melalui pujian, saudara-saudara hampiri Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau Tuhan Kau jamah keluarga saya melalui saya. Tuhan pakai Tuhan.
Tuhan lawat keluarga saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, keluarga adalah sesuatu yang unik. Hanya keluarga yang melukai kita, hanya keluarga yang bisa melukai kami paling dalam. Dan hanya keluarga yang mengetahui siapa kami. Itu sebabnya keluarga juga menjadi tempat tantangan untuk kami melakukan firman. Ada di antara kami pagi hari ini datang sebagai suami istri. Mereka sebagai keluarga. Tuhan, Engkau tahu. Ajar kami untuk mendengar, untuk melakukan firman. Tuhan, Kau kuduskan rumah tangga yang ada, pernikahan yang ada. Engkau ikat kembali Tuhan dengan kasih-Mu. Ada di antara kami ya Tuhan yang mewakili keluarga kami, keluarga besar. Ada perkara-perkara yang membuat perasaan kami mungkin jengkel, marah, tersinggung. Tetapi Tuhan, Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Karena kami mau belajar mendengar firman dan melakukannya. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya Tuhan Kau berbicara secara spesifik kepada kami. Untuk apa yang harus kami lakukan. Sehingga kami akan melihat bagaimana Tuhan dekat di dalam setiap perjalanan hidup kami masing-masing. Engkau pulihkan keluarga yang ada. Biarlah kasih-Mu melimpah Tuhan. Sekalipun sebagian besar kami, status kami adalah anak. Dan seringkali sebagai anak sulit mempengaruhi orang tua kami. Karena mereka selalu memandang kami lebih muda, memandang kami seperti masih anak-anak. Tetapi firman Tuhan mengajar kami bahwa di balik melakukan firman, Tuhanlah yang akan menyatakan terang bagi keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami untuk menjadi pelaku firman, pemain di dalam firman Tuhan, bukan penonton Tuhan. Tapi kami para pemain yang mencetak gol, bukan penonton yang euforia karena pemain yang mencetak gol. Dan kami hanya membeli tiket saja. Tuhan, tidak. Kami menjadi para pemain di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Saya persilakan klik. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus untuk firman-Nya yang luar biasa. Biarlah kita diingatkan lagi siang hari ini untuk melakukan firman Tuhan, untuk terus diingatkan. Kadang tuh kalau dengerin tuh gampang gitu. Kalau kayak saya sendiri pribadi juga kalau dengerin firman, oh jujur sudah tahu harusnya begini. Tapi untuk melakukannya itu luar biasa susah sekali gitu. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa siang hari ini Kau sedang berbicara kepada kami ya Tuhan melalui firman yang dibawakan oleh Pak Agus ya Tuhan. Tuhan, biarlah sepulang dari tempat ini ya Tuhan, kami lebih di reminder lagi ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Berikanlah kami hati ya Tuhan untuk lebih peka lagi terhadap firman-Mu ya Tuhan. Ingatkanlah kami ya Tuhan untuk bagaimana kami berbuat dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mengucap syukur atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Biar sekarang kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini benar-benar berasal dari hati yang tulus ya Tuhan. Dan biarlah persembahan kami ini berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui transfer ke rekening yang tertera atau bisa diberikan melalui kotak persembahan yang ada di belakang. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan dua ayat di Yohanes 3 ayat 34 dan 35. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya.
saya ingin mengucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah setia untuk memberikan persembahan perpuluhan, untuk persembahan syukur juga, untuk persembahan misi. Dan kami segenap gereja ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah setia, juga untuk teman-teman kita yang lainnya yang sudah datang melayani kita juga. Untuk terima kasih untuk kesetiaannya. Nah, lalu saya ingin welcome buat semua teman-teman yang baru pertama kali hadir. Welcome ya, saya mau welcome. It's a pleasure for us to meet you. Dan saya ingin welcome juga untuk teman-teman yang join secara online. Besar harapan kami untuk berjumpa dengan kalian secara tatap muka atau secara langsung ya. Nah, sekedar mengingatkan, ibadah kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini dan disertai dengan ibadah Sunday School. Nah, tapi untuk minggu depan, karena kita akan mengadakan Christmas celebration, jadi ibadah kita, jadi teman-teman jangan salah date ya. Tiba-tiba minggu depan datang ke sini, loh kok nggak ada orang. Nah, karena minggu depan ibadah kita berpindah, untuk minggu depan saja akan berpindah di Grand Club Ballroom Gubeng jam 10.30. Jadi teman-teman take note, Christmas celebration kita diadakan di Grand Club Gubeng jam 10.30. Nah, untuk mungkin ada videonya yang akan ditampilkan. Ya, itu tadi sekilas preview untuk KKR kita minggu depan. Ya, jadi sekali lagi diingatkan kalau Christmas celebration kita diadakan minggu depan, hari Minggu tanggal 15 di Grand Club Ballroom. Acaranya bakalan luar biasa sekali karena kita akan ada acara talk show bersama pembicara yang sudah yang inspiring story gitu dari seorang pasangan suami istri yang sudah berkeluarga yang luar biasa sekali. Pembicaranya berasal dari Korea. Dari Korea, jadi pokoknya teman-teman datang aja karena acaranya bakal seluruh sekali, bakalan rugi kalau nggak datang. Nah, teman-teman juga bisa invite orang tua kalian atau keluarga kalian karena ibadah ini memang kita adakan untuk berkeluarga gitu. Jadi benar-benar karena sekedar info saja gitu, sekedar informasi. Kalau di bulan November kemarin kita juga sudah mengadakan caroling untuk menginvite para orang tua kita untuk datang ke acara ini. Jadi teman-teman jangan takut, nanti orang tuaku sama siapa kalau di situ pasti ada kita yang melayani, ada temannya juga karena memang acara ini dan ibadah kita minggu depan dikhususkan untuk keluarga. Jadi jangan lupa untuk datang minggu depan ke Christmas celebration kita. Nah, sehubungan dengan adanya Christmas celebration, untuk kegiatan gereja minggu ini diliburkan, tapi untuk hari Selasa tetap ada more untuk semua kita Christmas crew. Jadi semua teman-teman terutama yang melayani di Christmas crew diwajibkan untuk hadir di ibadah doa kita, di doa malam kita hari Selasa jam 7:30 di tempat ini. Dan untuk hari Kamisnya KTP diliburkan. Tapi untuk semua Christmas crew diadakan technical meeting di Grand Club. Jadi kalau minggunya kita ada ibadah, hari Kamisnya semua para kru akan ke situ untuk technical meeting dan untuk beberapa setup untuk persiapan juga. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih, Kli. Ya, saudara-saudara, kita berdoa supaya cuaca cerah minggu depan dan di Grand Club ya, Jalan Gubeng berapa ya, saya sudah. Jadi saudara-saudara bisa lihat di Google Map, lalu ada di sana dan senang sekali kalau saudara-saudara bisa hadir jam 10.30. Jadi akan dimulai tepat waktu 10.30 dan kami sudah mengadakan technical meeting dengan pembicara. Tentu highlight kita adalah kelahiran Yesus ya. Pembicara adalah alat bagaimana Tuhan memakai mereka, dan mari kita datang kepada Tuhan mendengar untuk melakukan ya. Dan
ajak yang lain saudara-saudara, kami menyediakan tempat. Dan sekaligus juga pada kesempatan siang hari ini kami menyambut yang baru hadir. Ya, senang, terima kasih buat kehadirannya. Apabila berkenan untuk bisa hadir di Natal kami minggu depan, ya sangat senang, ya jam 10.30 ya di Grand Club. Kami sudah mempersiapkan tempat di sana karena kami harap ada sekitar 100 kehadiran sehingga ruangan ini tidak cukup ya. Ini maksimal hanya 70 saja. Kemarin sore aja dengan anak-anak kecil dan mama-mama para suster, sudah kayaknya begitu crowded. Wah, anak muter, wis. Anaknya siapa itu yang punya energi lebih, lompat sana lompat sini. Tapi itulah anak-anak. Jangan dulu saudara begitu ya, jangan terlalu marah ya. Saudara mungkin begitu dulu ya. Jadi nikmati aja. Cuma waktu saya memperhatikan mereka ini, aduh Tuhan, coba ini kalau minggu depan semua datang di lantai 6, yo opo itu saudara. Saya pikir lantai 6 itu perlu dijebol itu ya saudara. Itu terlalu, kayak mereka begitu crowded ya. Mungkin lari-lari tabrak sana tabrak sini. Jadi saya itu senang sambil setengah sedih gitu juga ya saudara. Aduh Tuhan, ya, Tuhan tolong ya, Tuhan tolong untuk kita. Sebenarnya saya mulai diskusi dengan Ibu Lili untuk izin lantai 6 tuh kalau bisa jebol lagi supaya ruangannya lebih luas dan kita pisahkan anak-anak yang lebih besar seperti Benji dan lain-lain itu sendiri ya saudara. Karena kalau tidak, yang baby frustasi, yang besar juga frustasi, gurunya frustasi ya saudara. Karena yang besar-besar nanti makin besar mereka biasanya nggak terlalu suka lagi ikut gerakan ya. Kalau yang masih lebih kecil masih mau. Jadi ya kita doakan ya Jemaat SAF, kita percaya itu adalah tantangan yang positif. That's positive problem. Kalau kita perlu jebol-jebol oleh karena ada anak-anak memberi yang terbaik, that's positive problem. Itu karena kita mendengar untuk melakukan. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama. Doakan apabila ada anggota keluarga kita yang sakit dan kiranya Tuhan menolong mereka. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudara. Ya, kita doakan untuk minggu depan Natal kita tanggal 15 supaya Tuhan tolong semua berjalan dengan baik. Alat-alat yang dipakai, tamu-tamu yang kita undang. Kita sudah melakukan Christmas caroling, hadir di rumah-rumah ya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara yang juga hadir bersama-sama join. Kadang-kadang diperlukan hanya 4 orang, kadang-kadang diperlukan sebanyak-banyaknya orang karena makanannya banyak juga. Saudara sudah menghabiskan makanan, puji Tuhan. Karena kalau sudah disediakan gak dia makan itu pasti sedih ya. Tapi saudara yang hadir juga ketika hanya 4 orang intim saudara hadir, saya mengucap syukur untuk itu semua. Mari kita akan doakan Natal kita. Kita akan menyerahkan kepada Tuhan ya. Saya minta tolong untuk Marisa bisa berdoa ya untuk Natal kita. Dan juga mungkin ada anggota keluarga kita yang terbaring sakit, kiranya Tuhan menolong mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Hari ini Tuhan kami boleh berkumpul, beribadah dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami pulang gak dengan tangan kosong tapi dengan berkat yang daripada Engkau Tuhan, untuk memuliakan Engkau juga ya Bapa. Tuhan, kami mau membawa kepadamu Tuhan acara Natal SAF yang akan diadakan minggu depan. Kiranya Tuhan Kau yang menyertai setiap ibadah ini Tuhan, dari setiap krunya, dari setiap alat-alat yang akan dipakai Tuhan. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kiranya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan dalam ibadah itu ya Tuhan. Engkau yang menyertai dan mengurapi setiap jemaat yang akan datang. Dan Tuhan yang tolong Tuhan pakai kami Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, untuk menjadi sambungan berkat Tuhan untuk jemaat yang akan datang di minggu depan nanti ya Tuhan. Berikan juga
kiranya Tuhan juga berikan cuaca yang baik Tuhan, Amin. supaya yang Amin. datang juga bisa datang dengan keadaan yang baik dan moodnya juga baik Tuhan. Tuhan, kami juga mau membawa kepadamu Tuhan, mungkin ada sebagian dari jemaat Tuhan, dari anggota-anggota keluarga kami Tuhan yang sakit, Haleluya. kiranya Tuhan Kau yang tolong Tuhan, Kau yang berikan kesembuhan Tuhan, berikan Amin. kekuatan Tuhan bagi Amin. setiap mereka Amin. ya Tuhan, bagi juga keluarga-keluarga yang anggotanya juga menjaga Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan Tuhan yang sanggupkan dan sembuhkan Tuhan Amin. dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami bawa Tuhan doa ini hanya di dalam tangan-Mu saja Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah engkau menjadi orang-orang yang mendengar firman untuk melakukan. Jangan kau hitung-hitung apa yang kau kerjakan untuk Tuhan, sebab Tuhan melampaui apa yang kau bisa perhitungkan. Lakukan, taati firman, maka Tuhan akan dekat dan menyatakan kedekatan kepadamu di dalam setiap langkah-langkahmu, di dalam setiap jalan hidupmu. Dia menyatakan kehadirannya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah studimu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dengan penuh kesungguhan dan penyerahan, bahkan dengan segala keterbatasan engkau belajar melakukan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil, sehingga engkau akan terheran-heran bahwa Dia adalah Allah yang besar, yang melampaui apa yang kau bisa pikirkan. Dan diberkatilah engkau dan diberkatilah anak-anak serta masa depan dan kesehatan mereka. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus bagi engkau dan saya untuk tetap setia menjadi pelaku firman sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya yang didapati setia. Haleluya. Amin. Amin. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandangmu liang. Amin. Seturut karyamu di dalam hidupku, hidupku ajarku. Amin. Oh, sangat kepadamu taat dan setia kepadamu. Tuhan jadikan aku. Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau dengar Tuhan, supaya kami mengalami keindahan-Mu Tuhan. Amin. Oh, di dalam hidupku ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Puji Tuhan, happy Sunday. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.